Salam semangat bagi pembelajar sekalian. Pada video kali ini saya akan memberikan paparan mengenai pemanfaatan reference manager Mendeley. Beberapa hal nanti yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut. Mengenai karya ilmiah, kemudian mengulas cara mencari dan mendownload artikel, ya, kemudian cara mengutip, install Mendeley, sampai pada membuat daftar pustaka. Nah, jadi karya ilmiah itu sendiri adalah laporan tertulis ya yang diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian, pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim ya. Nah, tentu ketika kita menulis karya ilmiah, kita membutuhkan sumber-sumber referensi ya. Jadi sumber-sumber referensi ini bisa dari buku ya dalam bentuk hard copy atau e-book ya, buku dalam bentuk soft copy dan banyak hal lainnya. Jadi ketika menulis karya ilmiah kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis saja ya. Jadi kita harus mengandalkan beberapa jenis sumber referensi. Nah, ini adalah sumber referensi online yang bisa diakses secara gratis ya. Jadi kalau kita ingin menambah referensi dalam penulisan karya ilmiah kita, kita bisa mengakses seperti yang tertampil pada layar ini. Nah, ini adalah Nah, kemudian ya, kalau kita sudah mencari sumber referensinya, kita perlu juga mengetahui dasar-dasar terkait dengan cara mengutip atau merujuk sebuah karya ilmiah ya. Nah, kalau kita merujuk satu penulis ya, jadi kita menggunakan nama akhir, koma, tahun dan juga halaman ya. Nah, ini secara manualnya ya. Kemudian kalau dua penulis, kita menggunakan nama akhir kedua penulis. Lebih dari dua penulis, kita gunakan dan kawan-kawan atau et al. Nah, kalau misalnya nama penulis tidak disebutkan, kita bisa menggunakan nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan. Bisa seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh ya, em, bagaimana kita membuat kutipan ya, atau sitasi atau rujukan ya. Jadi ya, ketika kita menempatkan em, kutipan atau rujukannya itu di awal, jadi seperti inilah cara penulisannya ya. Ini untuk yang modelnya model yang bukan IEEE ya, karena kalau IEEE itu biasanya dia hanya angka 1, 2 seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita tempatkan citasi di akhir, dia akan seperti inilah modelnya ya. Jadi semuanya ada di dalam kurung. Jadi kita harus membedakan ya cara penulisan ketika kutipan itu di awal dan ketika kutipan itu ditempatkan di akhir, meskipun kita menggunakan software seperti itu. Nah, oleh sebab itu memang kita harus mengetahui dulu teori-teorinya. Nah, untuk sumber yang dikutip ya harus diketahui bahwa ketika kita menempatkan kutipan pada karya ilmiah kita ya, citasinya itu harus muncul pada daftar pustaka. Sebaliknya ya, eh, rujukan yang ada yang kita tuliskan di dalam daftar pustaka itu harus ada di citasinya ya. Jadi kalau kita punya citasi 5 ya, nah kelima-limanya itu harus ada di dalam daftar pustaka seperti itu. Nah, ini salah satu contoh penulisan nama akhir ya, karena ketika kita menggunakan software pun kita harus mengentri nama akhirnya. Kalau kita menggunakan metadata secara manual, ya. Jadi ini salah satu contohnya ya. Em, Kita tidak menggunakan gelar, ini misalnya yang untuk yang keempat ya, Aptoni Teboel PhD ya. Ketika kita menulis di dalam citasi atau daftar pustaka ya, yang kita tuliskan hanya nama akhirnya saja ya. Nama akhirnya adalah Boyle, kita tidak menambahkan di situ gelarnya. Coba dilihat yang sebelah kanan ya. Nah, oke, itu tadi cara penulisannya ya. Kemudian kita lihat dulu sekarang cara em, untuk install Mendeley ya. Jadi ketika kita install Mendeley ya, kita sudah mendapatkan ini ya, linknya. Semuanya sudah mendapatkan linknya. Kemudian kita pilihlah Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini sangat mudah digunakan dan tidak tergantung dengan jaringan ya. Jadi kita bisa menggunakan Mendeley Desktop ini meskipun tidak terhubung dengan jaringan.
gitu ya. Jadi ini sangat membantu, tentunya bisa kita gunakan kapanpun ya tanpa ada jaringan. Nah, setelah proses instalasi ya, kita klik yang ini. Setelah proses instalasi kita ini adalah proses instalasinya ya. Kita next kan, kemudian kita pilih I agree ya. Kita pilih next, kita pilih install. Oke, nanti akan muncul jendela yang menunjukkan Mendeley ya desktop ya. Nah, untuk bisa ya login ke Mendeley ini kita harus melakukan register terlebih dahulu. Silakan diketik klik registernya. Ketika Anda klik register itu akan muncul jendela seperti ini ya. Anda bisa mendaftarkan email Anda ya, mendaftarkan email Anda ya, kemudian juga mendaftarkan password ya. Nah, selanjutnya nanti akan muncul jendela yang seperti ini, tapi Anda tidak harus eh, sign in di sini, tapi Anda sign in di yang Mendeley Desktop ya. Jadi sign in-nya silakan di Mendeley Desktop saja ya. Jadi dibuka Mendeley Desktop ya yang ada di em, desktop Anda. Oke. Nah, jadi kalau Anda sign in ya, Anda sign in maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Tapi Mendeley Desktop ya, sign in di Mendeley Desktop akan muncul tampilan seperti ini ya. Kliklah install now ya supaya plugin Microsoft-nya terhubung dengan aplikasi ya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik install now ya supaya Microsoft Word-nya terhubung dengan aplikasi Mendeley ya. Oke. Nah, setelah ini ya, Anda bisa buka Microsoft Word Anda ya, kemudian bukalah references ya. Di references ya, kalau Mendeley Desktop-nya sudah terhubung dengan Microsoft Word-nya, maka akan ada tampilan seperti ini. Insert citation, open Mendeley, insert bibliografi, dan ada lambang Mendeley-nya. Kalau belum, berarti itu Anda belum melakukan install plugin atau citation plugin untuk Microsoft Word-nya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah terhubung. Kita kembali lagi ke aplikasi Mendeley Desktop. Ya, aplikasi Mendeley. Tapi perlu diketahui ini ya, file yang ini yang ada isinya ini karena memang sudah saya isi ya. Tapi kalau mungkin pemirsa sekalian bisa aja ya Microsoft Word-nya sedang tidak ada isinya seperti itu kosong ya. Nah, kita lanjutlah sekarang mengentry daftar pustaka dengan Mendeley ya. Jadi tampilan Mendeley itu ketika kita buka di awal seperti ini masih kosong ya. Masih kosong ini tampilannya ya. Jadi kita bisa coba entry-nya ya dengan mungkin saya stop share screen yang ini saya akan ya. Oke, ini adalah tampilan Mendeley Desktop ya. Ini tampilan Mendeley Desktop. Bisa kita lihat di sini. Em, Kalau kita lihat di bawah file ini ada yang namanya add ya, ada add file, folder, watch, add entry manually. Nah, ini punya saya sudah terisi karena memang sudah saya isi ya. Tapi mungkin yang baru pertama kali ya menggunakan Mendeley itu masih kosong ya. Nah, jadi untuk ini kita bisa meng-create folder ya. Jadi misalnya ini ya, pelatihan 2025. Nah, ini kita bisa buat folder ya. Jadi ini misalnya ya, pelatihan 2025 ini masih kosong. Nah, kita mau menambahkan referensi di sini ya. Kita bisa pertama kali kita add file ya, kita bisa add file kita ya. Kemudian kita bisa tambahkan ya, ini file ya, saya tambahkan file di sini ya. Jadi ini akan muncul seperti ini ya. Saya tambah file, ini akan muncul ini yang sebelah kanan namanya metadata. Nah, kemudian saya mau menambah misalnya folder. Nah, kalau saya tambah folder itu satu folder kita klik seperti ini akan muncul lebih dari satu file ya.
Nah, kemudian watch folder, kita mau melihat dulu foldernya, ya. Kita bisa memilih lebih dari satu folder untuk di-entry-kan datanya. Nah, yang terakhir, kita bisa add entry manually, ya. Ini untuk dokumen-dokumen yang bentuk hard copy, ya, tidak ada soft copy-nya, maka kita entry secara manual. Nah, ketika kita akan entry secara manual, kita lihat dulu tipenya, ya. Tipenya apakah buku, apakah jurnal, seperti itu ya, apakah apa namanya web page. Nah, itu kita pilih di sini karena metadatanya beda, jadi kita harus sesuaikan ya dengan sumber pustakanya. Nah, kalau dia misalnya buku, ya, dari buku ini seperti ini isiannya, itu bisa kita ambil mungkin ya, ini ada salah satu contohnya yang sudah saya buat ya, ini adalah sumber buku ya. Ini tadi kita coba entry-kan ya, Bolton William ya. Berarti tadi kan kita lihat di sini ya. Kita entry-kan secara manual ya di sini. Orders ya. Tapi diminta adalah last name, first name ya. Jadi Bolton William. Ini karena sudah ada ya, jadi terekam ya. Nah, kemudian title-nya ini kita kopikan ya. Tapi ini biasanya kalau title itu hanya di awal saja yang huruf besar ya. Jadi bisa kita ini. Oke. Bentar, ini coba ya. Oke, kita coba buat title-nya di sini ya. Kemudian year-nya kita isikan ya. Year-nya itu 2015. Kita kopikan aja langsung ya. 2015 year-nya. Kemudian publisher-nya adalah, tadi saya sudah kopikan publisher-nya. Kemudian city-nya itu adalah, city itu tadi, nah kita coba cek ya. City-nya adalah London ya, jadi kita isikan London. Nah, ini adalah sumber pustaka dari buku. Tapi coba kita lihat di sini tipenya ya. Kalau yang satu lagi tuh tipenya adalah jurnal artikel, itu memang benar ya. Nah, ini dari buku ya, sehingga kita lihat di sebelah kanan itu di metadatanya ya, ini metadata ya. Tipenya adalah. Nah, kemudian kita mau entry lagi yang sumber website tapi secara manual ya. Kita bisa entry-kan. Ya, kita pilih dulu tipenya ya. Tipenya itu adalah web page ya. Eh, Coba kita lihat di sini ya, saya sudah sediakan ya. Ini adalah sumber website ya. Coba kalau kita buka ini, bisa kita coba buka di sini ya. Apa kira-kira isinya? Ya, ini yang sumber web page ya. Oke, ya. Ini adalah judulnya, linknya tadi sudah saya ini ya. Kita entry-kan di sini ya. Kemudian ordersnya kita lihat dari webpage tadi ya. Ordersnya itu admin ya, di sini ditulis ya, admin ya. Publicationnya itu adalah Institut Teknologi Dell ya. Institut Teknologi Dell. Year-nya kita bisa lihat 2023, 2023. Kemudian URL tadi ada ya, URL ya. URL-nya itu tadi yang kita copy Ctrl A ya. Kita kopikan di sini URL-nya, tanggal aksesnya ya. Tanggal aksesnya sekarang itu 8 ya Mei 2025 ya. Oke, ini kita save ya. Jadi sudah ada 3 sumber pustaka ya, 3 sumber pustaka ya. Nah, kemudian ya, ini adalah kita mengentry ya yang soft copy dan hard copy. Nah, kemudian jurnal itu biasanya ada yang namanya date of identifier ya. Mengentry sumber pustaka yang dari jurnal misalnya ya, jurnal, tapi dengan menggunakan DOI-nya. Ini salah satu contohnya ya. Kita mau menggunakan DOI dari eh, sumber pustaka yang dari jurnal ya. DOI itu Date of Identifier. Jadi kita nggak mengetik manual satu-satu ya. Nah, di sini kita add kan ya. Bukan add file ya. Bentar, di sini bukan add file ya. Kita add
entry manually ya jurnal artikel DOI-nya kita memasukkan DOI-nya di sini ya. Kita klik di sini ya cermin itu nah akan muncul di atas ini ya. Nah, ini salah satu contoh ketika kita menambahkan referensi jurnal ya dari DOI ya. Jadi kita tidak perlu mengetik volume, year ya, nama, tapi DOI-nya saja udah bisa ya kita gunakan. Kita save. Nah, jadi tahap memasukkan referensi itu sudah kita lakukan. Tapi perlu diketahui bahwa ya referensi yang masuk ini belum tentu itu metadatanya benar, ya. Belum tentu metadatanya benar, bisa aja salah ya. Jadi kita bisa mengedit metadata dengan cara kita klik ya di dokumennya. Ini contohnya ya. Nah, kita bisa mengedit metadatanya di sebelah kanan ya. Seperti ini contohnya ya, karena ketika membuat daftar pustaka itu huruf awalnya saja yang huruf besar. Jadi kita edit di sini. M ya, electrical engineering ya. Kecuali subjudul ya, diawalinya huruf besar subjudul. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi ini namanya kita mengedit metadata ya. Kemudian ini bisa juga kita edit ya metadatanya ya. Eh, ini contohnya ya, kita edit lagi metadatanya ya. Kita edit. Nah, ini nanti kalau kita edit di kanan, di sebelah kiri pun langsung berubah ya. Kemudian ini kita edit ya. Ini kita edit metadatanya. Ini salah ya sebetulnya ya. Marganya ya. Harusnya lumban ya. Ini bisa kita edit juga ya. Seperti ini contohnya ya. Oke, ya. Ini kita mengedit. Nah, jadi lumban gaul, koma tiurma ya. Jadi kita nggak sepenuhnya apa namanya ya. Kadang-kadang kita memang harus mengedit metadata ya. Ini misalnya kajian, ini juga bisa kita edit ya. Bisa dilanjutkan. Ini sebenarnya penulisan apa namanya judulnya salah sebenarnya ya. Jadi harusnya di awal saja yang huruf ini ya. Coba kajian. Bisnis, ya, proses, dan lain-lain lah ya. Mungkin nanti bisa diinikan ya. Oke, ini misalnya ya. Saya hapus saja biar cepat ya. Nah, oke ya. Nah, ini tadi ya sudah kita entry, sudah menggunakan DOI, hard copy-nya secara manual kita entry, kemudian yang file ya. Jadi sudah ada 4. Nah, oke. Sampai di sini, tentu kita harus masukkan ke dokumen kita ya. Jadi kita misalnya sudah menyediakan dokumennya ya. Jadi ini misalnya dokumennya sudah kita sediakan ya. Dokumen karya ilmiah kita ya. Dan baiklah, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi tadi sudah kita masukkan ya di aplikasi Mendeley-nya referensi-referensi yang akan digunakan. Ya. Nah, ini sumber referensinya dari 3 jenis referensi ya. Nah, sekarang kita ke dokumen ya, dokumen karya ilmiah. Nah, ini adalah dokumen karya ilmiahnya. Kita mau masukkan referensinya dengan cara kita lakukan klik ya, referensi. Kita klik referensi, ini akan ada eh, lambang Mendeley ya di sini ya. Nah, kita mau menginsert rujukannya atau citationnya ya ini tadi ditandai supaya lebih mudah ya. Insert citation, go to Mendeley, tadi Tiurma ya, Lumban Gaul ini kita eh, klik ya nama Tiurma Lumban Gaul baru kita cite. Nah, kita lihat di sini ya ini muncul. Ini adalah model style yang American Psychological Association. Kalau modelnya kita mau pilih yang lain bisa juga disesuaikan dengan aturan konvensi naskahnya ya. Nah, kemudian ini untuk Bolton juga kita insert citation, go to Mendeley, kita pilih yang klik Bolton, cite.
ya. Oke, ini karena di awal kita edit. Tadi sudah saya sampaikan kalau kita mengutip di awal itu harus dibuat dalam kurungnya hanya tahunnya saja ya. Oke. Nah, sekarang kita pilih keep manual edit. Ya. Di sini kita tambahkan dengan beberapa kata yang menyatakan bahwa seperti itu. Nah, ini saya tandai supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas yang mana tadi rujukannya yang sudah dibuat. Nah, kemudian tadi ada sumbernya web page ya. Dari admin kita references, klik references, insert citation, go to Mendeley, pilih yang klik admin, klik site. Nah, akan muncul di sini citasinya, jangan lupa buat tanda titiknya. Kemudian kita tandai supaya lebih jelas ya. Untuk yang lainnya bisa kita tambahkan juga, misalnya ini ya, insert citation bisa kita kalau sudah tahu kita buat memes ya ini sebelumnya sudah di entry. Oke, akan muncul di sini citasinya ya atau rujukannya itu dari memes 3 ya. Saya tandain lagi ya. Oke. Ya, supaya jelas. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan lagi ya atau sebelum kita lanjutkan mungkin bisa kita lihat daftar pustaka, kita mau buat daftar pustakanya, kita klik lagi references ya, insert bibliografi, stylenya tadi American Psychological Association ya, insert bibliografi maka akan muncul daftar pustakanya seperti ini ya. Kita bisa lihat referensinya ini jumlahnya ada 4 ya, ada 4 referensi. Nanti bisa kita coba tambah lagi ya. Oke, kita mau tambahkan lagi karena ada satu yang belum dibuat citasinya ya. Eh, Kita tambahkan lagi insert citation. Jadi namanya Boysen ya, Boysen. Ini sebelumnya sudah di entry ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada referensinya, ada citasinya ya. Oke, nah coba sekarang kita lihat untuk daftar pustakanya sudah bertambah ya. Tadinya Boysen nggak ada, tidak ada. Sekarang jadi ada di dalam daftar. Nah, semisal kita mau ganti ya jenis atau style daftar pustakanya, ini bisa kita ganti. Ya, ini akan otomatis akan menyesuaikan ya dengan style daftar pustaka yang kita pilih ya. Yang ini seperti ini ya. Kalau untuk yang Harvard style atau misalnya kita mau ganti lagi dengan IEEE ya, ini akan seperti ini modelnya ya. Tapi seperti yang saya sampaikan bahwa disesuaikan dengan aturan ya, aturan penulisan karya ilmiah dari masing-masing institusi ya. Kita mau ganti lagi, nah ini bisa ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga eh, menambah pengetahuan bagi peserta dalam menulis karya ilmiah, ya, dalam hal membuat citasi dan daftar pustaka. Terima kasih.